Ini Pak. Bang, tolong bang. Bang, tolong bang. Gajinya berapa ke masyarakat toh? Gajinya kurang ya Pak? Ini Pak. Pak tega banget sih. Kenapa dioplos Pak? Tahu dia untuk berapa Pak? Uangnya dikembalikan Pak. Pak, duitnya dikemanain Pak? Pak sedikit Pak. Pak soal Pertamina Pak, ini kan Pertamina kan yang pertama dioplos ini jadi sedang ramai ya Pak. Lagi diurus itu semua, ya. Untuk mengembalikan kepercayaan Lagi diurus semua, oke. Kalau Pak Yandri Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. kalau Pak Yandri gimana Pak? Mau beli canang, bayar parkir. Mau beli rokok, bayar parkir. Beli lalapan, bayar parkir. Beli tukang parkir, bayar 2.000. Beli sayang ilo, bayar pejati. Beli pertalite, bayar pertama. Kok cepat kau balik? Iyalah bos, aku biar motor aku jelek gini aku isi Pertamax bos. Mana main Pertalite, udah antri lama, ron rendah, pembakaran tidak maksimal, mesin motor jadi kasar. Udah gitu nggak bantu pemerintah, nggak ada kontribusi kita sebagai masyarakat. Anjay, si paling bantu pemerintah macam betul aja hidup kau. Nah, makalah sikit, nanti sakit. Kan nggak ada orang yang maksa kau beli Pertama. Kau sendiri yang salah. Tapi bapak yang ngoplos itu salah juga sih. Kalau ada yang mau ngoplos Pertamax dengan Pertalite di lingkungan Pertamina, kayaknya nggak ada yang salah, nggak ada aturan yang dilanggar. Kan aturannya cuma dilarang merokok. Beli Pertalite harus scan barcode. Kalau beli Pertamax, nggak perlu scan barcode. Tapi isinya oplosan Pertalite. Kayaknya yang diperlukan bukan scan barcode, tapi scan bacot. Aslinya demi Allah, gue nggak ikhlas banget. Pasti dari kalian udah tahu berita yang lagi rame di sosial media saat ini. Nih, niat hati gue tuh ngisi Pertamax itu buat awet mesin ya. Sebelumnya gue pakai motor Yamaha, 12 tahun gue selalu ngisi Pertamax. Alhamdulillah kondisi motor mesin itu oke. Dan gue belum pernah namanya ganti pulpan selama motor 12 tahun. Selama ini gue ngisi bensin Pertamax full tank. Ternyata isinya itu bukan Pertamax, tapi dioplos jadi Pertalite. Dan kalian tahu di minggu kemarin yang gue lagi ngebahas motor gue mogok mati gara-gara pulpan gue rusak berbet. Ya mungkin permasalahannya gara-gara bahan bakar ini. Jadi kemarin kan kalian juga ramai di warganet yang pada komen di video-video gue yang bahas permasalahan udah isi Pertamax aja atau sel aja atau balik lagi ke Pertalite. Banyak banget yang nyaranin gue disuruh pakai sel. Memang beberapa minggu lalu juga gue udah mulai diseling pakai sel. Jadi mohon maaf guys, di wilayah gue di Cikampek ini belum ada sel. Nah, ada bahan bakar tuh kayak Pertalite sama Pertamax. Dan gue memang merasakan perbedaan dari Pertamax ke sel. Gue merasa akhir-akhir ini memang kalau ketika gue pakai Pertamax, motor mesin agak terasa panas. Apa mungkin perasaan gue aja? Kok kayak cepet banget gue ngisi full tank tapi turun ke satu strip itu cepet banget. Tapi ketika gue pakai sel, gue ngerasa memang tarikan motor gue agak enteng dan itu agak lebih irit ya ketika gue pakai sel. Jadi ngisi bensin itu juga gak pernah telat guys. Jadi bensin sisa 3 trip aja tuh gue udah ngisi bensin. Jadi gue ganti oli aja per 1.500 km ya. Jadi jangan bilang perempuan itu nggak paham motor dan nggak tahu kondisi kerawat motor ya gitu. Kira-kira gimana tanggapannya kalian yang selama ini yang pakai Pertamax terus? Ya memang sekarang sudah minimnya orang jujur di negara kita sendiri ya. Anjing, bangsat. Ngisi bensin dari kemarin dari Jakarta ke Padang, Padang ke Jakarta, habis berapa juta tuh gue isi Pertamax. Gue juga sebenarnya maunya Pertalite, cuman gue gak bisa-bisa tuh yang daftar barcode di Pertamina itu tuh gagal mulu, kenapa? Samain gue Pertamax, mau taunya bensinnya Pertalite juga. Anjing, ternyata selama ini Pertamax dioplos anjing. Kayaknya diakali cok. Wingi dikongkon pindah Pertamax agar subsidi tepat. Ternyata selama ini Pertamax dioplos anjing, ngakali cok, koruptor kontol. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan ayo pindah nang Shell, ayo pindah nang iki, ayo pindah nang iki. Karena harganya beda tipis tapi kualitas terjamin. Tae. Aku mek percaya warung Duro. Tukang tambal ban sing dodolan bensin eceran aku mek percaya iku cok. Apa iku ron 95, ron 92 tae.
12.000 satu botol. Tidak dioplos, mek dikurangi sithik. Cek bati, jancuk, ngakali cok dulu iki kadang. Ngomongnya 12.000 sak liter padahal ora anjing. Tetap kawal kasus ini guys. Taek cok, iki korupsi merugikan 190 triliun anjing. Dek kono 5.000 ku nyantol cok. Oh koruptor jembut ya nyen. Selamat pagi, isi apa Bu? Oh super 300 ya, ya. Tumben nih, kok rame banget ya? Biasa mah dikit nih mobil-mobilnya. Padahal di Pertamina lebih murah loh, berapa ribu gitu. Pada kesini ya? Buset. Belum duduk-duduk ini gue nih. Mana nasi Padang udah mesen lagi, ya dingin dah tuh. Jadi nasi Honduras kali ya. Oh iya, bentar saya lap kacanya ya. Ya, kasih Bu ya, silakan ke sana. Aduh, gue bilang juga apa? Indonesia itu darurat koruptor, ya, darurat koruptor. Bisa aja selama ini ya, rakyat dibohongin. Nggak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli, ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita curigai nih, jangan-jangan tomat, bawang, apa semua sampai hal-hal kayak gitu juga udah dimanipulatif. Indonesia darurat koruptor, darurat orang jujur. Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Wih, di mana lagi kalau bukan di negara Konoha? Dear Pak Prabowo, saya pemilih Bapak. Saya pemilih Bapak dan saya tidak menyesal memilih Bapak. Saya percayakan negara kita kepada Bapak. Tapi ini saran Pak. Saran Pak, nggak usah bikin sistem-sistem baru dulu Pak. Di Indonesia cuma butuh sistem pengawasan ketat Pak dulu. Dibasmi dulu Pak urusan korupsi ini. Urusan korupsi ini difokusin dulu Pak. Darurat korupsi banget Pak. Darurat korupsi. Ya, jangan cuma ditangkap-tangkap aja nih orangnya Pak. Nanti juga di sidang paling dihukum berapa tahun. Fokus dulu pemberantasan korupsi Pak. Tolong fokus dulu pemberantasan korupsi. Nggak usah fokus ke sistem-sistem baru. Nggak usah Pak. Bikin sistem pengawasan agar orang-orang yang berlaku korupsi ini bisa ketangkap dan orang-orang ya yang bekerja di institusi-institusi negara ini tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Bikin sistem pengawasan ketat Pak. Kalau perlu Bapak merekrut ini orang-orang IT hebat di Indonesia, banyak Pak orang hebat. Kayaknya itu dulu Pak yang dibutuhin Indonesia ini. Itu dulu Pak. Please Pak Prabowo please. Semoga ini nyampe ke Pak Prabowo ya. Kan apa gue bilang koruptor itu dihukum mati, sahkan hukuman mati untuk koruptor, benar gak? Apa itu HAM untuk orang-orang seperti ini? Kalau perlu keluarganya juga dibersihkan semua. Ini lagi kocaknya nih, bisa-bisanya mereka diperbolehkan untuk menggunakan masker seperti ini. Tunjukin ke rakyat mukanya. Tugas siapa nih? Polisi kah? Jaksa kah? Kok belegu banget membiarkan mereka menggunakan masker seperti ini? Yang kemarin merugikan negara hingga 300T, yang ini hampir 200T, kalian bayangkan. Dan orang-orang seperti ini dihukum hanya 20 tahun penjara. Gak cukup, bener gak? Kira-kira menurut kalian apalah hukuman yang pantas buat koruptor-koruptor seperti ini? Kalau gue pribadi nih ya, ini nggak cuma mereka aja, sekeluarga harus beres. Dan tahu nggak kalian, dalam kasus ini masyarakat bisa ikut tuntut ganti rugi di kasus korupsi Pertamina. Karena apa? Merusakkan kendaraan kita. Pantesan aja banyak kendaraan yang rusak. Karena apa? Mendapatkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan nilai oktan. Udah, kalau udah kayak gini, mana lo mahasiswa turun nggak lo? Turun nggak kalian? Bisa nggak? Ya nggak mau lah kalau nggak dibayar, ya nggak? Ya nggak? Kira-kira apa hukuman yang pantas buat mereka guys? Pertalite 20 jadi Pertamax. Hebat. Korupsinya bukan cuma merugikan negara, tapi juga merusak mesin. Ya Allah, gue ngebayangin nanti para pelaku di neraka pas disiksa malaikat bilang dimulai dari nol ya. Dari sekian banyak korupsi, baru ini nih gue langsung merasa jadi korbannya. Udah bela-belain gak bikin sineceran, takut dioplos malah dioplos di pusatnya. Kan kata gue juga apa dari dulu, udah mendingan kita kalau isi bensin tuh ke Shell aja. Ya, kalau dulu gue mikirnya pertama Shell itu premium gitu ya, lu sabar, gak diburu-buruin gitu kan, kaca mobil dilapin, terus lu gak perlu ngantri gitu kan, pokoknya kesannya premium deh. Apalagi lu pada yang mampu beli Pertamax ya, udah mendingan lu pindah aja ke Shell daripada murahan dikit tapi lu dibohongin. Sama aja, rugi bandar sayang ada. Udah, pada pindah aja ke Shell. Bahkan dulu gue punya ya, beberapa temen gitu ya, yang mobilnya tuh bagus-bagus, buat gue mobilnya mewah-mewah, itu mereka eksklusif cuman mau isi di Shell. Bener-bener gak mau di pom bensin lain, cuman di Shell doang mereka mau isi. Jadi kalau misalnya udah mau mepet-mepet nih, udah mau habis bensinnya, mereka harus nyari tuh Shell terdekat tuh di mana gitu. Karena menurut mereka nih, beda kalau isi di Shell tuh mobilnya di bawahnya tuh lebih enak, lebih halus gitu. Sementara gue kan kagak paham ya begitu-begituan. Gue pikir sama aja. Ternyata bener racikannya beda ya. Meskipun Shell tuh mahal gitu ya, ya wajar, ada harga ada kualitas.
Masih nggak apa-apa, masih wajar daripada harga mahal isinya bodong. Rugi yang ada. Udah makanya lu pada nih ya, udah kata gue juga pindah aja ke Shell. Ya atau pindahlah ke brand-brand yang lain gitu ya. Daripada kita dibohongin mulu. Ternyata Pertamax isinya Pertalite. Kenapa sih hal kecil kayak gini harus bohong? Ini mah gak cuma ngerugiin negara, ini juga ngerugiin mesin korupsinya. Ntar malaikat juga mau nyiksa lo, ngomong gini dulu. Dimulai dari nol ya penyiksaannya. Ada nenek-nenek nih yang nyuri kayu bakar divonis 5 tahun atau 7 tahun penjara gitu. Nah ini triliunan, pasti lebih besar dong harusnya hukumannya. Tapi kayak gini-gini biasanya kebal hukum sih. Ya nggak sih? Ki, sniper Ki. Sniper. Jangan numpang masih susah ini. Sniper Gak itu. bisa kemana-mana nih. Di situ ya bisa tolong. Gentes aku ngisi Pertamax. Terus itu berita jebulannya oplos. Aku kayak bisa gawe konten mesti menggunakan bahasa Indonesia. Tapi aku saiki karena saking jengkelku. Aku serasa nesu ya. Ket zaman Pertalite ditetapkan sebagai subsidi hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Tukuku apa? Pertamax. Nah, tuku Pertamax gunanya apa? Sombong. Selain sombong apa? Guyu. Teke kesel-kesel ngantri tuku sing ra ngantri. Bareng saiki. Aku diguyu karo kanca-kanca sing tukune subsidi, Cok. Subsidi. Setetes pun saya tidak pernah membeli Pertalite untuk motor bobrok saya. Sepeser pun, kok sepeser pun, setetes pun. Emosi aku, deng. Pantesan motorku brebet-brebet. Tak isi Pertamax kok brebet-brebet. Barang tak isi Pertamax sing turbo kok banter. Oleh kakek aneh. Bentahun ganti kampret. Bentahun wah mengerikan, ngedunke mesin jebulan. Kakek aneh. Saya korupsi. Kakek aneh. Untuk Jaksa Agung dan KPK, negara dirugikan, sebelah ndi yang dirugikan? Masyarakat yang dirugikan. Terutama masyarakat yang sombong-sombong gak ngantri dirugikan. Aku kira ngerti SPBU tadi kelingan kira neng kene dioplos apa ora ya? Soalnya berita lagi dioplos tapi kuwi lah Indonesia iki di Indonesia ding iki kene murni nah Indonesia lah oplosan kabeh jan aku ki yo gumun aku ki yo pendak dino kok beritane kok saya orang genah isinya kok pembohongan kabeh. Aduh maksud hancur negeri kok payah paling bener ya nyet kuwi mau siji kae lho hashtag kabur aja dulu. Normalisasikan kabur aja dulu. Ngebahas Pertamina lagi yuk. Jadi masalah ini tuh bikin banyak orang geram ya, terutama para pengguna Pertamax yang memang mereka pakai Pertamax itu memilih untuk oktannya itu 92, sedangkan ternyata dioplos isinya itu diganti atau mungkin saya nggak paham ya, dioplos atau bagaimana yang oktannya itu ternyata sama kayak Pertalite alias oktannya itu 90. Ingat, ini yang salah nggak hanya dari pihak Pertamina aja ya. Ingat, karena ada subholding serta kontraktor yang kontrak kerjasamanya itu di periode 2018 sampai 2023. Ini juga masih diselidiki daerah-daerah mana saja yang katanya BBM itu dioplos. Dan termasuk saudagar minyak mentah yaitu Muhammad Riza Kol, itu sebut noe gak usah inisial-inisialan. Jadi ini lagi dilakukan penggeledahan. Nah ini nih, jadi penyidik lagi jumpa pers kalau misalkan mereka ini lagi melakukan penggeledahan. Dan Pertamina memberikan konfirmasi bahwasanya Pertamina pastikan Pertamax sesuai dengan spesifikasi. Sekarang lah, Nancan pasti, soalnya kan sudah ketahuan. Kalau belum ketahuan, lanjut. Aku kok kompor, karena aku tidak boleh menjadi presenter berita yang kompor ya. Tapi gimana, gregetan. Tuh, dari Pertamina ngomong tidak ada Pertamax oplosan. Tidak ada.
Ingat kerjasamanya di tahun 2018 sampai 2023. Jadi 1 tahun lebih dikit kalian insya Allah pakai Pertamax sebenarnya. Teman-teman, gara-gara seharian ini FYP-nya tentang Pertamax oplosan, gue jadi mikir, gue tuh sempat isi Pertamax karena di Shell itu nyari kemana-mana stoknya nggak ada gitu ya. Gue cari tahu kenapa tuh sampai sempet nggak ada si Shell gitu ya, supply-nya. Tadi gue sempat lihat salah satu video itu, salah satu perwakilan dari si Shell-nya, dia sempat meeting di DPR gitu ya terkait stok yang sudah kosong di beberapa SPBU-nya si Shell. Jadi ternyata guys, tadi gue baru tahu juga nih, gue orang awam ya, gue hanya menyimpulkan dari point of view gue masyarakat sipil yang gak tahu apa-apa gitu. Nah, tadi yang gue lihat si ibu ini tuh bilang kalau dia udah mengajukan neraca komoditas itu sebagai landasan perizinan diimportnya si bahan bakar ke Indonesia gitu. Nah, jadi itu tuh memang ranahnya bukan, mereka sudah mengajukan, ketika itu mengajukan itu jadi ranahnya dari Kementerian SDM gitu ya, untuk menandatangani atau menyetujui lah istilahnya gitu. Nah, cuma dari September 2024 itu baru bisa disetujui importnya itu di sekitar bulan Januari, dan baru masuk ke Indonesia gitu ya dengan prepare dan lain-lain itu di bulan Februari awal, dan baru bisa didistribusikan dan kembali berjalan normal gitu tuh si Shell. Nah, gue nggak tahu kenapa dari September ke Januari itu kan range waktunya lumayan lama ya, beberapa bulan gitu. Nah, kenapa bisa selama itu? Gue nggak ngerti. Udah, pokoknya gue tim Shell, makasih.